السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan waktu luang dan dapat hadir di tempat ini. Dan ini wajib kita syukuri untuk datang ke masjid Allah untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini dengan niat yang ikhlas untuk mencari yang hak. Datangnya kita ke tempat ini untuk mencari yang hak dengan niat yang ikhlas karena Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan barakah ilmu kita. Ayo ikhwah, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan kesempatan karena banyak orang-orang yang tahu dan juga ada waktu, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk datang ke masjid Allah, untuk mendengarkan kajian, untuk mengambil ilmu yang bermanfaat. Dan itu banyak yang demikian. Makanya saya sering ingatkan bahwa ini kita bersyukur kepada Allah, tidak termasuk orang-orang yang mahrum. Orang-orang yang mahrum atau orang-orang yang tercegah dari rahmat Allah. Ada waktu, ada kesempatan, tapi dia tidak datang untuk talabul ilmi. Karena talabul ilmi merupakan wasilah untuk sampai ke jannah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ketika ada seorang yang datang kepada seorang sahabat dan dia berkata, "Saya ingin menuntut ilmu kepada engkau." Kemudian dijawab oleh sahabat ini, "Marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya selamat datang kepada orang yang selalu mendengar wasiat Rasulullah, yang Rasul berwasiat untuk selalu kita talabul ilmu, menuntut ilmu. Dan datangnya kita untuk menuntut ilmu, malaikat akan redha kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, melebarkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena redha terhadap apa yang mereka tuntut. Ayo ikhwah, a'azzakumullah. Dan dalam menuntut ilmu ini kita harus istimrar. Artinya tidak cukup seperti ini, tapi kita harus terus mencari yang hak sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap di jalan yang hak ini.
Terutama pada saat-saat sekarang ini banyak orang-orang yang ingkar bukan hanya kepada sunnah saja, ada yang ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada sebagian ayat Al-Quran, ingkar kepada sunnah secara kulliyan, secara keseluruhan. Ada juga orang-orang yang ingkar kepada sebagian dari as-sunnah nabawiyah yang sahihah. Karena itu kita harus menjadi seorang muslim yang tetap di atas sunnah. Bagaimana kita berjalan di atas sunnah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena ini merupakan satu nikmat. Ada orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi dia tidak berjalan di atas sunnah. Dan itu banyak sekali kita lihat. Kaum muslimin banyak, tapi mereka berbagai macam corak dalam bentuk aliran atau faham atau yang lainnya. Dan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita masuk sebagai seorang Islam dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena itu ada diriwayatkan seorang imam itu pernah berdoa, Allahumma ahyini 'alal islami was sunnah wa amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan aku atas Islam dan sunnah dan wafatkan aku atas Islam dan sunnah. Karena semata-mata hanya Islam saja, ya kita lihat kebanyakan kaum muslimin ya macam-macam yang mereka pegang, yang mereka anut, yang mereka yakini, yang mereka amalkan, bermacam-macam. Sedangkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang di atas Quran dan Sunnah. Dan itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wala yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawda. Rawahu Malik wal Hakim bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak berpisah sampai keduanya datang menemui aku di haud, yaitu di telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang daruratul ihtimam bis sunnah an-nabawiyah. Pentingnya kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan manfaat kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Dan juga saya akan bawakan nanti satu hadis Nabi SAW yang merupakan wasiat perpisahan beliau. Bagaimana wasiat beliau kepada seluruh kaum muslimin dan apa fawaid atau faedah yang dapat kita ambil dari hadis-hadis ini. Dan kepada yang hadir saya minta untuk memperhatikan kajian atau materi ini, karena kita kajian ini hanya beberapa jam, dan juga antum catat yang penting-penting, antum catat, karena Nabi SAW selalu memerintahkan kita qayyidul ilma bil kitab. Hendaklah kamu ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi qayyidul ilma bil kitab. Yang pertama yang kita akan bahas dari kitab ini dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi saya ambil sebagian dari kitab Daruratul Ihtimam bis Sunan An-Nabawiyah yang ditulis oleh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Al-Abdul Karim. Dan saya ambil juga dari kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama tentang ta'rifus sunnah. Sunnah Nabi menurut lughatan itu diartikan dengan sirah atau tarik jalan, apakah yang baik atau yang buruk. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Jadi barang siapa mengadakan satu sunnah yang baik dalam Islam ini atau satu jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran
dan ganjaran orang-orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Darimi. Dan barang siapa yang mengadakan satu sunnah yang jelek di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ini secara lughah arti sunnah demikian. Kemudian secara lisan syara', artinya menurut pemahaman pada generasi yang pertama, yang dimaksudkan dengan sunnah menurut pemahaman pada generasi yang pertama, idza warada lafdzus sunnah fi kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kalam as-sahabah wa tabi'in wa kana dhalika fi siyaq al-istihsan fa innama yuradu biha al-ma'na asy-syar'i al-'am asy-syamil al-ahkam al-i'tiqadiyyah wal-'amaliyah wajibatan kanat aw mandubatan aw mubahah. Jadi apabila datang lafaz sunnah di dalam sabda Rasulullah SAW atau perkataan sahabat atau tabi'in pada siyaqul istihsan, artinya dalam perkataan yang baik, yang dimaksud dengannya yaitu makna syar'i yang umum yang mencakup semua hukum. Apakah itu secara i'tiqad, apakah itu secara amal, yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Itu yang disebutkan dengan lafaz sunnah. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, taqarrara anna lafdz sunnah idza warada fil hadits la yuradu bihi allati tuqabilul wajib. Jadi apabila lafaz sunnah datang dalam satu hadis, bukan yang dimaksud itu berbeda dengan yang wajib atau lawan dari yang wajib, karena lawan dari yang wajib itu sunnah. Tetapi di sini dimaksudkan sunnah dalam artian apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik secara i'tiqad, baik secara amal, wajib, sunnah maupun yang mubah. Yang insyaallah nanti saya akan bawakan hadisnya tentang masalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kemudian makna sunnah yang lainnya menurut uruf al-muhadditsin, menurut pengertian muhadditsin ahli hadis, yang dikatakan sunnah itu ma usira anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Yang dikatakan sunnah itu yaitu apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau takrir, artinya persetujuan Nabi terhadap perbuatan seorang sahabat atau perkataan seorang sahabat, ini dikatakan takrir. Atau sifat, baik itu akhlak maupun artinya tentang sifat tubuhnya, ini yang dikatakan sunnah menurut uruf al-muhadditsin, menurut pengertian para ahli hadis. Jadi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat, baik sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sifat bentuk tubuh beliau, ini yang dikatakan sunnah. Kemudian pengertian ahli usul, yang dikatakan sunnah menurut ahli usul fiqh, yaitu sunnah itu merupakan aslun min usulil ahkam syar'iyyah,
Jadi sunnah menurut pengertian ahli usul fiqih, yaitu usuliyin, merupakan sumber dari sumber-sumber hukum syariat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa sunnah ini dengan Al-Quran fi martabatin wahidah, satu martabat, dalam pengertian yaitu dalam kita mengambil hujjah dari hukum-hukum syariat ini. Dalam kita mengambil hujjah dari hukum-hukum syariat, kita ambil dari Al-Quran dan dari sunnah. Dan tidak boleh orang membedakan, kalau Quran karena dia qat'i kita ambil, kalau sunnah karena dia tidak qat'i, zanni, kita tidak ambil. Istilah ini istilah yang belakangan. Memberikan istilah qat'i dan zanni ini istilah yang belakangan. Yang kemudian mereka menamakan kalau dari Quran itu sudah pasti sehingga diambil, tapi kalau dari sunnah tidak. Kalau berusul fikih tidak, bahwa sunnah itu apakah itu mutawatir, apakah itu ahad atau yang lainnya, selama riwayat itu sahih maka wajib kita ambil sebagai sumber selain dari Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang bersama Al-Quran bersamanya. Artinya aku diberikan Al-Quran yang merupakan wahyu dan aku juga diberikan sunnah. Dan pengertian ini yang dijelaskan oleh para ulama ahli usul fiqh, termasuk yang pertama kali yaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Beliau mengatakan bahwa as-sunnah juga termasuk dari wahyu Allah, karena Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau itu berkata dari hawa nafsunya. Artinya tidaklah Rasulullah berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran itu merupakan wahyu, maka sunnah juga merupakan wahyu Allah SWT. Ini dijelaskan pertama kali oleh Ibnu Hazm yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang sesudahnya. Jadi ini sumber dan tidak boleh orang memilah-milah. Kalau Al-Quran kita ambil, tapi kalau sunnah tidak. Dan ini awal terjadinya seorang itu menyeleweng dari sunnah, dan dia akan jatuh ke dalam bid'ah, dan dia mengingkari sunnah itu, dan nanti dia akan masuk dalam hatinya itu imma bid'ah, imma kufur. Kalau memang sudah jelas hukum Allah, sudah jelas hukum dari Rasulullah SAW, kemudian dia menolak atau dia membantah atau dia mengingkari apa yang datang dari Rasulullah, maka akan timbul fitnah dari hatinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintahnya Nabi, amrihi ay amri Rasul, antusibahum fitnah, akan dikenakan kepada mereka itu fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa oleh azab yang pedih. Nah, tentang fitnah ini dijelaskan oleh sebagian mufassirin, yaitu yang dikatakan fitnah di sini yaitu dia terkena bid'ah atau kufur atau yang lainnya. Kalau dia menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sunnah menurut fuqaha. Jadi dari yang pertama tentang ta'rifus sunnah ini, ya, yang sudah saya jelaskan. Yang pertama dari tentang ta'rifus sunnah. Yang pertama tentang ta'rifus sunnah dari lughah. Yang kedua menurut lisan syariat pada masa yang pertama. Yang ketiga menurut pengertian ahli hadis. Yang keempat menurut ahli usul fikih. Kemudian yang kelima dari yang pertama ini yaitu sunnah menurut para fuqaha. As-sunnah menurut para ahli fikih. As-sunnah menurut fuqaha ini pengertiannya adalah sunnah, sesuatu yang sunnah. Dengan istilah lain dengan mustahab, atau dengan istilah lain mandub, atau dengan istilah lain tatawwu', atau dengan istilah lain nafilah. Ini pengertian sunnah. Jadi menurut dalam ilmu fiqih itu sunnah itu artinya mustahab, nafilah, tatawwu', mandub, atau fi'il qurbah dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang bahas soal masalah ini. Ini pengertian tentang sunnah menurut lughah, ahli hadis, ahli usul fiqih dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu perintah-perintah yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dibawakan dalam kitab ini yaitu ayat yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, contoh teladan baik bagi orang yang mengharapkan hari akhirat, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua tentang wajibnya berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nescaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 158. Allah berfirman, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Dan hendaklah kalian mengikutinya. Artinya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ini diambil oleh muallif dari ayat ini tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi. Karena dengan mengikuti sunnah Nabi, orang itu akan dapat hidayah. Kalau dia meninggalkan sunnah Nabi, maka dia tidak akan dapat hidayah selama-lamanya. Dan hidayah, kita berpegang kepada sunnah, merupakan hidayah yang besar, yang kita wajib syukuri, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam ayat yang lain,
tidak dikatakan dengan kata-kata la'allakum tahtadun, tapi dalam ayat yang lain dengan kata-kata yang pasti, yaitu dalam surah 24, surah An-Nur ayat 54. Dalam surah 24, surah An-Nur ayat 54, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati beliau, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan Nabi dalam ayat-ayat yang lain juga dikatakan oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ini ke jalan yang lurus. Dan kita minta kepada Allah setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Itu yang kita minta. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau seorang mau mendapatkan hidayah, dia wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia tidak akan dapat hidayah selama-lamanya. Dan hidayah ini yang kita minta selalu kepada Allah, dan mahal hidayah ini. Kalau orang sudah tidak mendapatkan hidayah dan tetap dalam kesesatan, waliyadzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah daripada kesesatan, baik yang kecil maupun yang besar. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita jatuh ke dalam kesesatan, na'udzubillah. Kalau sudah sesat dan kemudian dia menyimpang dari jalan yang hak, kemudian sampai dia wafat dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah, baik di kuburnya maupun nanti di padang mahsyar, dan dia akan dimasukkan ke neraka dengan sebab dia menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surah 24 ayat 54, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Di awal ayatnya, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Dan jika kalian berpaling, maka bagi beliau apa yang dia tanggung dan bagi kalian apa yang kalian tanggung. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Dari jalan untuk mendapatkan hidayah harus taat kepada Rasulullah SAW, harus ikut kepada sunnah Nabi SAW dalam semua hal. Selama sunnah itu sunnah yang sahih, wajib kita terima sunnah itu dan wajib kita amalkan, tanpa memilah-milah lagi apakah itu mutawatir, apakah itu ahad atau yang lainnya. Selama itu sahih menurut penilaian ulama ahli hadis, maka kita wajib taat, wajib kita ikuti sunnah itu, dan itu kita akan dapat hidayah dari Allah. Dan tidak ada bagi Rasulullah wa ma'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada Rasulullah melainkan hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, penyampaian yang terang. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ahzab, surah 59 ayat 7, perintah yang menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul itu, fakhudhu, maka hendaklah kamu ambil. Ma di sini umum. Apa saja yang datang dari Rasulullah, kamu ambil. Apakah berupa riwayat yang mutawatir, ataukah itu ahad atau yang lainnya, selama riwayat itu sahih, maka kamu ambil dari Rasulullah itu. Baik qaul, fi'il maupun takrir, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dicegah, yang dilarang oleh Rasulullah, hendaklah kalian berhenti. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi selalu mengingatkan umatnya agar mereka selalu berada dan berpegang kepada sunnah, berada dari sunnah dan berpegang kepada sunnah. Nabi sering bawakan dalam khutbah Jumat, dan sering juga dari sebagian khatib membawakan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan amma ba'du,
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini sering Nabi bawakan dalam khutbahnya. Amma ba'du, adapun sudah itu, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang membaca wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.